Al-Banjari, ulama Indonesia yang pernah mengajar di Masjidil Haram, orang Kalimantan Selatan, Pak. Ya, nama kitabnya Sabilal Muhtadin. Selama ada qadaan kita, selama ada qadaan mengerjakan yang sunnah, wajib kita mengqadha. Permasalahannya, salat tarawih ini kan salat sunnah. Salat tarawih berapa rakaat? Kan 2 rakaat ya. Salat wajib yang 2 rakaat salat apa? Salat subuh. Bagaimana caranya Ustaz? Ketika kita mengerjakan salat sunat tarawih di masjid di mana kita berada, kita bisa mengqadha salat subuh. Imam kalau pakai usolli sunat tarawih rakaat ini, Allahu Akbar. Kawan-kawan kita juga begitu. Tapi kita banyak kali tinggal sholat subuh kita waktu kita masih single atau ya masa-masa lalu kita lah. Bagaimana Ustaz? Kita jangan usolli sunat tarawih, usolli fardhu subhi qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang, usolli fardhu subhi qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, dalam hati sengaja aku sholat subuh qadha mengikuti imam karena Allah. Imam baca surah, dengarin aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ruku imam Pak, ruku kita. Iktidal imam, iktidal. Apa yang dibuat imam kita buat. Salam imam, salam. Ustaz, sholat subuh kan pakai kunut Ustaz. Hari kedua ya. Tarawih di mana kunutnya? Datang pertanyaan. Kunut sholat subuh itu wajib apa sunat? Udah, dibuat tak masalah, tak dibuat pun tak masalah. Tapi karena kita berimam, tak mungkin hawa Allah mahdini biman hadait menyalahi perbuatan imam. Ya udah, tak usah waktu kunut. Qadha sholat subuh dapat Bu. Qadha sholat subuh dapat, sholat sunat tarawihnya pun dapat. Bak kata kami orang Melayu, sekali dayung 2 pulau terlampau. Al-Husain 23 rakaat. 20 rakaat tarawih Pak. Dapat kita mengqadha 10 sholat subuh Pak. 10 sholat subuh. Tambah lagi witir, akan gitu dah. 11 sholat subuh Pak, setiap malam. Begitu caranya Pak. Ini kajian kitab-kitab klasik ini Pak. Kitab zaman dulu, waktu saya mengaji dengan Ustaz almarhum Ustaz Arifin Isa, ya kan? Dengan mendiang lebih basar ke Pak Hamdan tahulah orangnya. Ini Pak, inilah kaji-kaji kami zaman dulu. Boleh. Tapi ini Pak, jarang dibuka ustaz-ustaz zaman sekarang ini. Kadang saya bukan menyalahkan, bukan. Kadang ustaz zaman sekarang ini Pak, banyak ustaz YouTube. Dibukanya YouTube Pak. Kita ini mengaji, berbuka, berkitab begini Pak. Berbuka kitab begini. Begitulah kaji zaman ini. Boleh terqadha ustaz, boleh. Tak salah. Cuman yang sholat tarawih cuman bisa mengqadha sholat subuh lawak. Kenapa? Karena sholat subuh yang model 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Bapak kira-kira dah paham ini kan? Itu selesai. Lailatul Qadar. Betul Ustaz. Ayat Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Malam itu Bapak dan Ibu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun tambah 4 bulan. Ya kan? Tanazzalul malaikatu wa ruh. Turun malaikat Bapak dan Ibu di bawah pimpinan komandan malaikat Jibril. Ke muka bumi Bapak dan Ibu. Apa tandanya Ustaz? Apa tandanya Ustaz?
Tanda malam Lailatul Qadar tuh Bapak dan Ibu. Malam itu cuacanya tidak panas, tidak dingin. Sepoi aja. Sunyi senyap. Itu dalam kitab Kamil Qafili. Apa lagi tandanya Ustaz? Maaf, suara anjing pun tak ada mumpung. Senyap aja udah gitu. Suara-suara knalpot bising itu pun senyap aja Ustaz. Itu alamat tanda malam Lailatul Qadar. Tandanya orang yang dapat bagaimana Ustaz? Nah, tandanya dapat ada 3. 1, dia melihat seperti kilat, Pak. Kilat waktu dia beribadah macam ini, macam ada listrik yang apa gitu. Tapi sebentar aja, tak lama kilat keluar. Tapi apa ini? Guntur tak ada, gurun tak ada. Enggak hujan tidak, tapi kilat sebentar. Itu satu tanda. Yang kedua, tanda kita disalami malaikat Jibril. Sedang baca Quran kita malam, sedang berdoa awak, sedang sholat awak, disalaminya Pak. Menangis awak tiba-tiba, sengkuk awak nangis. Sahdu kali awak rasa macam itu. Ataupun bulu tengkuk kita ini rasanya agak berdiri macam itu. Itu tandanya disalami malaikat Jibril. Yang ketiga, tercium kita benda yang harum bau semerbak. Kalau di masjid Pak, parfumnya wangi kali. Selama ini tak ada masalah. Atau kita di rumah wangi kali Bapak dan Ibu. Itu dalam kitab klasik menyatakan orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Kapan Ustaz? Malamnya itulah tidak dibagi tahu. Kalau dibagi tahu Bu, malam Ramadan 1443 adalah malam 27 sampai ke manfaat manusianya Bu. Tak muat masjid sampai manfaat itu mungkin mau manusia mungkin beribadah Pak. Lalai kita kadang lalai. Bahkan Bapak dan Ibu malam tu ngantuk kali awak, ngantuk begini-gini awak kan dak menyesal begini-gini. Itulah Bapak dan Ibu lalai kita kadang. Lalai kita Bapak dan Ibu. Nah, makanya intip-intiplah dia 10 dan akhir Ramadan. Makanya mereka sebagian masjid banyak iktikaf Pak. Iktikaf di masjid. Nah, saya usahakan aja iktikaf Bapak dan Ibu di masjid, ya kan? Tapi karena orang tua begitu tidak iktikaf, datang tadi malam orang laki bini bertengkar. Oh, ada iktikaf, menyelesaikan bertengkar lagi Pak laki bini lagi Pak. Baru 6 bulan yang lalu saya nikahkan, udah perang kemana lagi. Itulah saya amankan tadi malam. Balik lagi awak iktikaf, ya ada awak sadar ya. Pekerjaan awak kan kuat gitu. Jadi boleh kami Ustaz iktikaf perempuan ini? Tak salah. Ibu boleh iktikaf di masjid ini. Tapi izin suami lah pula. Jangan lah Bang. Bang, iktikaf Bang. Jadi aku ni kau biarkan aku di rumah, kau lantak. Kau ibu tak bisa lah. Ibu wajib melayani suami. Ya kan? Tapi kalau suami udah kata suami sama-sama kita iktikaf. Paten kali. Ya Pak, mencari malam Lailatul Qadar. Masjid Jami Belawan Pak rame Pak, ya ditanggung BKM apanya? Apa namanya? Sahur Pak ditanggung BKM. Dulu masa tak silap saya masa Tengku Rizal Nurdin menjadi menjadi gubernur. Iktikaf dibuka di Masjid Agung Medan. Ditanggung apa Pak? Gubernur. Makan orang yang iktikaf di Masjid Agung Medan itu. Masa Tengku Rizal Nurdin lah Pak menjadi apa? Gubernur. Jadi itulah Pak masalah tentang Lailatul Qadar itu. Rahasia Allah itu kapan, di mana, siapa yang dapat, rahasia Allah lah itu. Cuman awak berusaha aja. Lagi Ustaz. Silakan. Menyambung nih. Tadi kan mengqadha sholat subuh dengan sholat tarawih. Untuk witir kan ada juga 3 rakaat. Ada. Sekaligus 2 salam. Sekali dapat. Jadi untuk maghrib juga masuk bisa itu ya? 3 rakaat. Maghrib Bang, kalau dia modelnya 1 salam 3 rakaat, dia tahiyat awalnya nggak ada.
yang witir 3 rakaat 1 salam, dia tahiyat awalnya nggak ada. Naik baru tahiyat akhir. Dia nggak pakai tahiyat awal. Kalau dia pakai tahiyat awal, samalah dia dengan sholat maghrib. Datang pertanyaan, hukum tahiyat awal kan bukan wajib, kan sunat kan? Ya boleh mengqadha sholat maghrib waktu witir. Cuman kalau yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam nggak bisa masuk. Tapi yang 3 rakaat 1 salam Pak bisa. Jadi ke yang lain, usolli sunnatal witri salah rakaatin mahmuman. Awak tahu saya itu, Bu. Usolli fardhan maghrib. Tapi jangan kuat-kuat kali. Ya. Otonya kata orang kan kacau awak kan. Ya kalau kita nyanyi-nyanyi macam gini, Pak. Ini kaji Ustaz Samsul ini kita kan. Yang tak mengaji, tumben wak ni. Masa orang sholat tarawih dan sholat subuh aja. Tak mengerti. Begitu caranya. Sila. Yang nggak mau menyolatkan karena dilihat jenazahnya Roger Ghani balas dia mensolatkan, apa hukumnya Ustaz? Sholat jenazah kan fardu kifayah Pak. Apabila ada 1 orang aja yang mau menyolatkan, sudah tercoverlah fardu kifayah kita itu. Datang waktu aku nengok dia waktu hidup dulu yang di lubang botol di lutut di waktu katanya kan. Tahu enggak lah dia punya aku menyolatkan jenazah. Tak ada masalah. Cuman jangan dikompor-kompori orang. Kau ikut sholat jenazah tadi. Jangan itu yang di lutut di waktu jangan. Entah orang bertobatnya Pak waktu tidak mati, ya kan? Nah, kalau rasanya kita memang tak enggak rasanya sholat jenazah memang bajingan kening kali waktu dia hidup. Udah awak aja, jangan dikompor-kompori orang. Kalau tidak, kau itu bilang itu tidak, bilang udah selesai. Jadi apa? Apa Pak? Oh ibu kasih lah sila. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Ada 2 transaksi, 2 orang. Harus itu, ada ijab, ada qabul. Apa ijabnya? Aku serahkan zakat fitrah misalnya. Aku serahkan zakat fitrah kepadamu sebanyak 27 orang. Itu ijab. Qabul, aku terima zakat fitrahmu sebanyak 27 orang atau 27,5. Itu masalahnya, no problem. Yang penting harus ada ijab qabul. Ijab penyerahan, qabul penerimaan. Harus. Itu merupakan rukun fitrah, zakat fitrah. Ada bendanya, ada yang menyerahkan, ada yang menerima, ada ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul merupakan rukun. Haruskah? Harus. Wajib. Boleh diwakilkan. Awak tidak sempat menyerahkan zakat fitrah tadi. Oh gitu. Ibu menzakat fitrahlah ke apa ini? Ke panitia di sini Agusin. Tapi banyak kali orang apa namanya? Banyak kali konsumen ya kan? Beli ini beli itu. Bang tolong abang ke masjid. Tolong, boleh. Nah, jadi suami nanti, misalnya Pak Hamdan ini Pak Hamdan, saya wakil istri saya untuk menyerahkan zakat fitrah dia. Dan kata Pak Hamdan, kami terima, kami akan salurkan kepada yang berhak. Boleh, perwakilan. Tapi kalau dapat, nggak usah diwakilkan. Karena zakat diri kita ini setahun sekali ini kan. Jangan diwakilkan. Awaklah yang langsung turun. Tapi dikarenakan memang sesuatu hal, ya udah diwakilkan ya apa. Kadang suami Pak kemari aja dibawanya aja 1 goni doang kan. Itulah istri, itulah anak, itulah cucu. Yang menyerahkan dia aja. Boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya
Saya begitu saya buat anak-anak saya dulu. Anak saya ada 4, saya bawa 4 yang bersih. Saya jadi, kau yang menyerahkan. Kapan lagi dia mau? Kapan dia sampai tahu? Kalau ayahnya aja. Kalau dapat tak usah diapakan. Silakan. Iya, silakan. Ini Ustaz dengan perkembangan zaman Ustaz. Dengan perkembangan zaman kita kan mesti juga mengikuti zaman. Iya. Ya. Saya lihat Ustaz banyak ini yang membuka mengirimkan zakat melalui langsung ke nomor resmi. Langsung kalau mau berzakat langsung saja kirimkan ke nomor rekening sekian. Apakah itu tadi kalau tadi yang bilang tadi, apakah itu betul atau tidak Ustaz? Kalau pribadi saya tidak bisa, karena itu harus ada ijab kabulnya. Betul kata Bang apa ini? Sekarang dengan model macam begini aja Pak, online, nggak lagi offline, online. Itulah berkahnya tidak ada Pak. Kita langsung, apalagi kepada orang yang bersangkutan, orang yang berhak itu kita hadapi langsung. Ini kan tidak dengan kondisi yang model macam ini. Main ini aja kita sekarang online. Dulu pegawai negeri ya Pak Abdan ya, pernah apa dulu gaji kita dulu kan? Dipotong gaji kita. Dipotong gaji kami Bu. Saya pada ketika itu Bapak dan Ibu zakat fitrah saya lagi. Zakat fitrah lagi saya Bapak dan Ibu. Ini lagi Bapak dan Ibu. Terserang aja nih. Ini setiap gaji Pak dipotong ini Pak untuk zakat. Untuk zakat Pak. Saat ini. Iya Pak. Kami orang Departemen Agama potong. Tanya, tak mau. Uang beras lagi Bapak dan Ibu. Beras datang ke kantor. Saya bilang sama dah kasih 60 kilo, saya bilang kau berapa kilo. Tapi saya bilang sama kawan-kawan bayar zakat fitrah masing-masing, saya bilang ini niatkannya sedekah saya bilang. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi tidak saya terima itu Pak, cuman karena apa saya bilang tadi, keterpaksaan dinas Pak, ya udah monggo silakan. Tapi pribadi saya Bang, saya lepasin lagi. Maka macam yang online itu tadi, tidak usah lah. Udahlah, zaman jadul dulu nggak apa lah, zaman jadul aja kita buat aja. Langsung aja kita kepada yang besar atau ke panitia yang telah ditunjuk. Saya pikir lebih bagus. Itu hukumnya tidak sah ya. Saya pribadi tak apa. Kan ijab kabul itu tidak. Ini masalah zakat juga. Kami dari ambil zakat kami bentuk di sini. Kendala yang kami hadapi setiap penyaluran ini kepada yang mustahil kebanyakan sudah tidak ada berada di tempat pulang kampung, sehingga kami memberikannya kapan ini? Apakah bisa kita lewat setelah sholat Id ini? Nah, ini yang jadi kendala setiap tahun ini pasti ada yang seperti ini. Gimana mengatasi itu? Bapak Ibu, zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat. Terbiasa kita malam takbiran itulah kita berikan zakat fitrah tadi kepada yang pelaku. Datanglah panitia anak remaja ini. Di Polan tahun apa Tuan Indah 1 tahap apalah kan. Assalamualaikum, pulang kampung. Dibawa lah ini Pak. Balik, buanglah ke markas kita ini, kemudian kita lagi balik anak remaja itu lagi. Diberikanlah nanti setelah 3 hari baru Idul Fitri Pak. Itu menjadi sedekah biasa Pak. Yang sulitnya BKM yang tanggung jawab jadinya Pak. Amanah Bapak kasih pada BKM. Kami mana tahu? Kami kan malam apa itu kami ke BKM Rusin. Bang Hamdan pun susah kali jadinya. Jadi susah, kenapa jadi susah? Awak bukan awak tak awak antarkan malam itu, tapi tak di rumah pula, meriah mencari lagi Bapak ini. Bongkar lagi data itu Pak. Kita kemana pula ke blok 4, tak kemana pula mencari lagi Pak? Iyalah kok tahu kita orang. Kalau tak tahu orang,
kemana mau diletakkan? Memang sulitnya di situ lah Pak. Nah, jadi saya pikir coba kita awali aja lah Bang memberinya Bang. Tak usahlah malam hari raya itu lah. Entah tanggal 28 Ramadannya, belum lagi dia mudik, belum dia pulang. Nah, di situlah Pak kita keluarkan. Cuman buatlah pengumuman zakat fitrah ini akan kami berikan 28 Ramadan. Banyak nanti komplain Pak, biarkan komplain orang tua ngomong orang ini nggak ada permasalahan. Karena begitu yang kita hadapi di apa ini di blok 9 ini. Nah, begitu caranya. Saya takut nanti Bang, BKM jadi tanggung jawab. Bertumpuklah sini beras zakat fitrah. Kenapa? Bawa pulang. Waktu bawa pulang, bak kemari lagi. Apa kata anak remaja? Enggak di rumah Pak, enggak di rumah, pulang kampung. Ini lagi Pak udah diizinkan pulang kampung. Tadi bos bukan urusan awak udah kan. Pulang kampung lah orang tuh. Dan ada Pak mulai tanggal supaya dipermudah mulai tanggal 25 katanya Pak. Orang udah pulang kampung. Ini permasalahan bagi kita di sini. Karena masing-masing kita ini punya ada kampung. Kecuali kami macam Bang Hamdan, kampung kami di sini. Bang Hamdan kampung besarnya orang Tangkahan sama aja. Tiap hari pulang kampung. Sulit di situ lah Pak. Maka mengawalinya kita buatlah mungkin dari awal lah mungkin mengeluarkan zakat fitrah ini, mengantisipasi hal yang tidak kita begitu dari. Sulit itu sekalian. Sulit itu apa? Tidak ada. Kalau salah sasaran mengkotak, siapakah kira-kira yang bertanggung jawab? Ambil zakatnya atau bagaimana? Maksudnya begini, kita lihat seseorang itu susah. Pada kenyataannya sebenarnya dia itu punya harta yang banyak, tapi kita nggak tahu. Padahal yang sementara yang lebih susah dari dia ada, tetapi tidak kita bagi. Nah, jadi salah sasaran siapa kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ambil zakatkah atau BKM juga yang benar? Masalah zakat ini kan ada seksi tersendiri Pak. Amilnya, atau panitianya itu. Panitia itulah yang bertanggung jawab. Nah, panitia itu bertanggung jawab terlepas daripada BKM. BKM ini induk. Cabangnya apa? Remaja masjid. Cabang BKM itu apa? Panitia pembangunan masjid, renov. Ya kan? Cabangnya apa lagi? Muslimat ibu-ibu ini. Nah, itu cabang BKM lah itu Pak. Termasuklah amil zakat itu tadi. Ambil zakat itu tadi. Nah, makanya siapa yang bertanggung jawab penuh itu, ya ambil zakatnya lah. Ambil zakat itu yang bertanggung jawab. Makanya susah memang ini Bu. Ambil zakat ini tak bergaji, tapi kerjanya berat Pak. Berat ini. Udah nanti sholat Idul Fitri, mulailah begini orang Pak. Mananya panitia zakat kita halusin? Orang tuh berhak dapat, kok nggak dapat? Padahal Allah cukup seleksi kali. Ya justru kekurangan kelebihan itu ada sama kita. Memang tanggung jawabnya keambil ke panitia itulah Pak. Besok pas. Oh ada lagi. Tak boleh. Tak boleh. Betul kata Ibu nih. Waktu Bang repot, Bu, kami titik ya Bu ya. Kedua nih. Lima ya. Dasarnya 3 hari raya nanti baru pulang waktu. Baru bukan lagi namanya zakat fitrah, sedekah. Walaupun ditelepon, mana? Ispirok katanya. Ini ada zakatmu ya. Ambil lagi dulu ya katanya. Tak bisa Bu, kita langsung benda itu di tangan dia. Bisa. Memang bagus Pak pulang aja kemarin. Cari tempat yang
kerja berat lah Bu. Kerja berat lagi panitia. Kerja berat kita panitia. Berarti Ustadz intinya kerjanya itu semua manual ya? Manual, betul, manual. Manual Bapak Nadiem. Tidak bisa secara modernisasi tidak bisa. Tidak bisa Pak. Karena dia person bertemu. Ini karena apa? Ini rukun Islam ini, zakat ini. Kecuali infak sedekah ini rukun zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu permasalahannya. Jadi bagaimanapun dimodernisasi nggak akan bisa Kalau ya? saya pribadi Pak, dimodernisasi pun nggak tetap apa. Bagus Ustadz ya? Manual aja lah. Bu, kurang. Kayak mana Bu?